Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Keterangan ini minta petugas membuka 111 kotak suara di kabupaten kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silakan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu. Silakan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Dan ini pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menduga ada kecurangan, ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, NTT. Itu adalah informasi pembuka jumpa kita di News Prime. Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia Jakarta. Ribuan aparat kepolisian disiagakan untuk pengamanan. Massa yang tergabung dalam relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa, menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 1.978 personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aksi serta penutupan jalan untuk kendaraan yang dilakukan secara situasional. Baik itu yang pro ataupun yang kontra, sehingga Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang berada di Bawaslu ataupun di KPU. Sementara memang medan dari Bawaslu ini memang berada di Jalan Sudirman, persis Jalan Sudirman, sehingga sampai dengan saat ini kami belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti massa semakin banyak dan bertambah, tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI menuju ke arah Monas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 didiskualifikasi. Aksi unjuk rasa mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan gedung Bawaslu diwarnai ketegangan. Hal tersebut dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa aksi yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap dan
kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, masa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak hanya di depan Bawaslu, masa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Masa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Masa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses Jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kegiatan rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat kecamatan di sejumlah daerah dihentikan sementara. Di Tangerang, rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan akan dilanjutkan Selasa 20 Februari 2024. Kisruh penghitungan suara pemilu 2024 terus berlanjut. KPU di sejumlah daerah diinstruksikan untuk penghentian sementara kegiatan rekapitulasi hasil pemilu 2024. Salah satunya di kota Tangerang, Banten. Surat pemberitahuan diedarkan ke sejumlah daerah di Kecamatan Tangerang. Dalam surat edaran disebutkan penundaan guna perbaikan data di situs info pemilu KPU Pusat. Rencananya pleno penghitungan suara akan dilanjutkan pada Selasa 20 Februari 2024. Pemirsa, akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di wilayah Tangerang, Banten ditunda Minggu sore. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan Belah Batuh, Gianyar, Bali. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara 29 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Banten Minggu sore ditunda. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 pleno hasil penghitungan. Sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Skor kali ini perintahnya memang agar selama dari tanggal 18 sampai tanggal 19 dan tanggal 20 itu dilakukan pleno ulang, pleno kembali, maaf, tidak, bukan pleno ulang ya, jadi melanjutkan pleno yang sudah berjalan. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan Belah Batu di Gianyar, Bali. Akibat aplikasi Sirekap KPU RI bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara ditunda untuk sementara waktu. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal kembali sehingga aktivitas rekapitulasi suara dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan.
Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 menyeruak dari berbagai lini. Kecurangan bahkan dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk bahasnya sudah ada bersama kami beberapa narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom, yaitu Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kakak Suminta, dan penggagas petisi Brawijaya, Haposan Situmorang. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas Abraham. Selamat malam. Ya, Pak Haposan bisa dengar suara saya? Siap, kedengaran. Oke, Pak Haposan, saya pertama ke Anda ya. Anda disebutkan dalam petisinya poin pertama menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan 14 Februari yang diwarnai dengan kecurangan. Hasilnya kan belum diumumkan, Pak. Apa maksudnya? Ya, betul hasilnya belum diumumkan. Tapi apa yang disajikan oleh orang banyak, baik di media sosial ataupun di media elektronik, telah banyak dilakukan kecurangan-kecurangan secara sistematis. Itu satu, yang paling utama. Yang kedua, bahwa kecurangan ini atau dugaan kecurangan ini diawali sebenarnya sejak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Hal itu dilanjutkan lagi dengan pendaftaran wakil calon presiden paslon 02 yang diterima langsung oleh KPU tanpa dilakukan revisi atas peraturan KPU. Jadi dengan demikian adalah patut kiranya menurut hemat kami, para relawan Ganjar yang bersatu dengan menyebutkan diri sebagai petisi Jaya adalah bahwa tidak patut hasil pemilu ini dilanjutkan dan harus dilakukan pemilihan ulang dengan yang jurdil, dengan mengganti. Tunggu dulu Pak. Jadi tanpa harus menunggu rekapitulasi berjenjang dari KPU, Anda berharap bahwa langsung diadakan saja pemungutan suara ulang sekaligus mendiskualifikasi salah satu paslon 2 menurut Anda? Betul. Kami menginginkan sedemikian adalah kami sebagai masyarakat yang cinta demokrasi ditegakkan di Indonesia, dan kedua kita ingin pemilihan umum ini dilakukan secara jujur, secara adil, tanpa intervensi oleh siapapun, baik penguasa. Mohon maaf Pak Haposan, mengenai diskualifikasi dan lain sebagainya, bukankah itu seharusnya disuarakan lebih awal Pak? Harusnya dihentikan pemilu dan lain sebagainya. Kenapa ketika kemudian sudah keluar hasil hitung cepat dan lain sebagainya, hasil hitung nyata dan lain sebagainya, barulah kemudian diminta sekarang untuk pemungutan suara ulang? Harusnya kan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara pun sudah minta untuk dihentikan saja pemilu. Kami dari Projo Ganjar ya, sebelum ada petisi ini, petisi Brawijaya, kami sudah meminta pemilu ulang itu
dilakukan pemilih ulang. Kami sudah press release tentang hal itu. Oke, karena begini Pak. Petisi Brawijaya. Kesan yang ditangkap publik adalah karena kemudian melihat hasil hitung cepat, karena kecewa dengan hasil hitung cepat. Bagaimana Anda menepisnya? Wah, itu kan bebas-bebas saja publik menilai sedemikian. Tapi kita lihat dulu siapa yang menilai, tentu pihak-pihak yang merasa diuntungkan. Seperti kami adalah kami merasa pemilihan umum ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak patut untuk kita laksanakan atau tidak patut untuk kita terima. Sebut saja salah satu contohnya Pak. Contoh kecurangan, contoh hal-hal yang Anda rasa tidak patut dan tidak baik itu. Utamanya mengenai pemungutan suara ya Pak ya? Ya, satu seperti yang saya uraikan dari atas atau petisi Brawijaya kami adalah adanya putusan MK, adanya penerimaan calon wakil presiden tanpa dilakukan petisi, sebagaimana dengan putusan DKPP yang menetapkan bahwa seluruh komisioner KPU telah melakukan pelanggaran. Itu kan salah satu bentuk. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang mengatakan, wah ini karena telah ada hasil daripada KPU. Ya sekarang ada hasil KPU kan belum tentu. Barusan kita dengarkan kabarnya bahwa terhadap Sirekap, terhadap ini banyak permasalahan-permasalahan. Pertanyaannya adalah apakah kesalahan-kesalahan itu dapat kita bisa terima? Nah, nanti kita akan jawab, kita dalami. Saya nanti ke Pak Kakak, permasalahan Sirekap apakah kemudian bisa berimplikasi pada pemungutan suara ulang seperti harapan tadi Pak Aposan dan kawan-kawan. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Anda kembali di iNews Prime, kita lanjutkan kembali berdialog. Saya kembali ke Pak Aposan. Pak Aposan. Pak Aposan. Siap. Iya, kalau kita lihat sekarang di mana paslon 3 dan paslon 1 sedang mengumpulkan bukti-bukti dan dugaan penggelembungan suara. Dan rasa-rasanya akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal itu juga yang disampaikan oleh Komisioner KPU. Kalau ada sengketa perkara hasil pemilu, muaranya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Anda melihatnya? Pertanyaannya kan apa yang tadi suarakan adalah bukan masalah Pak Ganjar, bukan masalah 01 atau masalah 02. Tapi ini masalah demokrasi yang harus kita tegakkan. Kita mau bahwa pemilu ini adalah salah satu bentuk muara daripada demokrasi. Kalau demokrasi ini sudah dikotorin atau tidak dilakukan secara benar, itu yang kita pertahankan. Ini kita tidak menyangkut masalah Pak Ganjar. Pak Ganjar mungkin nggak kenal saya. Ya, tapi bukan itu yang mau kita suarakan. Kita hanya mau pemilu ini dilaksanakan dengan jurdil. Kita bisa nggak bayangkan tahun 98. Iya, Pak. Rekan-rekan mahasiswa. Maksud saya begini, bukan soal Pak Ganjar atau Pak Aniesnya. Anda tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi yang andai kata kemudian bermuara dan diperkarakan di sana? Ya artinya begitu, itu urusan partai, itu urusan ini. Kami hanya menyuarakan, kami rakyat sipil yang bergabung dalam petisi Brawijaya adalah menuntut kepada penguasa, menuntut kepada semua orang termasuk bangsa tokoh-tokoh bangsa ini agar menegakkan demokrasi. Itu yang kita mau. Kita tidak mau pemilu ini dicurangi. Poinnya kami sudah tangkap Pak Aposan. Saya geser ke Pak Kakak. Pak Kakak, mungkin tidak dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Aposan Situmorang dan kawan-kawan. Ya, tentu saja koridornya kita harus pastikan koridor yang mana dulu. Kalau koridornya adalah koridor by law atau koridor normatif, maka koridornya adalah pertama, mungkin saja siapapun, semua pihak berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Semua pihak juga berhak sebagai law untuk bisa menyampaikan tuntutan ataupun menyampaikan gugatan. Nah, salah satu gugatan tentu saja bisa menyampaikan tentang kecurangan ke Bawaslu. Itu normatif sampai ke MK. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang beyond the law, tentu saja bisa sesuatu yang putusannya adalah politis. Nah, tetapi saya pikir kita bicara coba fokuskan pada apa yang sedang terjadi di Indonesia misalnya. KIPP sendiri menyampaikan tentang adanya penyampaian dugaan kecurangan-kecurangan yang merupakan preteks dari proses pemungutan suara. Jadi sebelum pemungutan suara sudah banyak catatan kami tentang hal itu. Dan karena pemilu kita bukan hanya pemilu presiden, di situ ada juga pemilu legislatif dan seterusnya. Problem kita hari ini apa? Problem kita hari ini adalah pertama
munculnya tuntutan, termasuk teman-teman yang tadi Pak Haposan sampaikan, Bang Abraham ya, bahwa tentang ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan, itu sah sebagai warga negara. Tinggal nanti koridornya di mana? Apakah akan disampaikan oleh saluran partai atau apa? Tetapi kemudian kita melihat saat ini memang ada anomali ya. Sejak pemungutan suara, jadi preteknya sebelum pemungutan suara, ketika pemungutan suara, ini ada semacam kegaduhan yang saya pikir ekstra ya, di luar hal-hal yang biasa terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Memang selalu ada protes, tetapi saat ini ada substansi yang berbeda. Misalnya protes Sirekap. Kemudian juga tidak boleh lupa bahwa pemilu kita ini masih berjalan. Betul. Karena pemilu itu kan dan hasilnya pun belum ditetapkan kan? Suara dan pasca pemungutan suara. Begitu Bang Abraham. Iya, dan jadi masih banyak. Betul, dan hasilnya kan belum ditetapkan, itu satu. Terus kemudian juga kalau disebutkan tadi diadakan pemungutan suara ulang, kemudian akan mendiskualifikasi paslon 2, apakah mungkin itu bisa dilakukan? By law tidak ada ruang untuk itu. Itu ruang itu tentu saja adalah ruang semacam nuansa kebatinan kelompok masyarakat. Jadi disuarakan sah, tetapi kemudian kita harus memasukkan pada koridor yang tepat gitu ya. Koridornya apa? Koridor hukum dulu. Ya, itu yang ada. Soal koridor hukum, soal Mahkamah Konstitusi menjadi tempat yang akan membahas sengketa hasil pemilu. Apakah kemudian ini masih bisa dianggap dipercaya dan lain sebagainya? Kita akan kembali ya nanti ke Bapak-Bapak ya. Kami harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Mirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan mengenai simpang siur data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Menurut Hasyim, data yang tidak sesuai akan diperbaiki. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog dengan Pak Haposan Simantorang dan Pak Kakak Suminta. Pak Kakak, saya ke Anda ya. Kalau kita dengarkan penjelasan dari Ketua KPU, sudah bukan rahasia lagi sesungguhnya bahwa aplikasi Sirekap ini menuai banyak kritik karena banyak masalah di dalamnya. Apa sebetulnya implikasi dari masalah ini? Apakah kemudian bisa dikait-kaitkan dengan harapan dari Pak Haposan Situmorang? Ya, tentu saja semuanya berkaitan ya, Mas Abraham. Semuanya berkaitan karena ini ada satu kesatuan yang kita sedang bicarakan ini adalah pemilu dan nuansa semua yang terkait dengan kepemiluan. Tetapi sebelum menjawab apa yang Pak Haposan sampaikan, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan Pak Hasyim justru tidak memberikan kejelasan. Kenapa? Karena hari ini yang ada di kecamatan-kecamatan itu ada yang satu provinsi tidak melaksanakan penghitungan rekapitulasi pada hari ini. Ada satu kabupaten yang tidak melaksanakan juga. Saya misalnya sebutkan apa yang terjadi di Boyolali, apa yang terjadi di Brebes, apa yang terjadi di Purwakarta, kemudian apa yang terjadi juga di teman-teman di Kalimantan Timur dan sebagainya, termasuk juga yang di Samarinda. Nah, ini kan menandakan betapa kata anomali yang Pak Hasyim sampaikan itu adalah anomalinya pemilu dan KPU kita, sehingga ini memerlukan jawaban. Sayangnya penjelasan tadi justru tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Saya berharap tadinya jawabannya jelas gitu, apa yang akan disampaikan tentang Sirekap itu seperti apa, detail secara teknis dan lain sebagainya. Ujungnya itu nggak ada kesimpulan bahwa Sirekap ini akan memastikan kepada semua pihak bahwa apa yang diunggah, apa yang dihitung itu benar-benar merupakan gambaran real yang utuh. Nah, saya pikir ya sebaiknya juga kita tidak hanya terpaku pada Sirekap, karena masih banyak sekali detail lain yang harus kita perhatikan. Salah satu detail itu soal berkaitan dengan apa yang diminta oleh deklarasi ataupun petisi Brawijaya ini adalah dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang sudah ada saat ini. Komentar Anda? Ya, itu tentu saja memerlukan sebuah proses ya. Karena kita mau tidak mau, kita ini kan negara konstitusional, negara hukum. Ketika berbicara tentang sesuatu, itu maka mau tidak mau kita berbicara tentang prosedurnya bagaimana.
kalaupun ada kontingensi, nah yang saya pahami itu, apa yang Pak Haposan katakan, itu adalah sebuah kontingensi terkait dengan kondisi politik. Nah ini adalah ruangnya, tetapi tentu saja apakah saat ini sudah saatnya ruang itu digunakan atau tidak, tentu akan tergantung pada situasi dan cara kita memandang. Kelompok-kelompok masyarakat dalam politik itu memang ada hukum kayunya ya, ada hukum yang misalnya pemenang itu adalah yang dipilih oleh banyak rakyat misalnya. Itu memang seperti itu. Jadi saya pikir masih perlu syarat-syarat yang cukup untuk sampai ke sana. Jadi ya teman-teman sah-sah saja saya menyampaikan itu dan kita hormati. Tetapi bahwa koridornya bagaimana, teman-teman tentu akan mencari dan menemukan juga ada kelompok lain begitu, Bang Abraham. Ya, ini terakhir ya ke Pak Haposan ya. Pak Haposan, Anda kan meminta untuk didiskualifikasi paslon 2, kemudian juga pemungutan suara ulang dengan digantinya seluruh komisioner KPU termasuk Bawaslu. Kemudian juga protes keras deklarasi kemenangan, termasuk hal-hal lain lah dalam petisi Brawijaya. Anda tidak melihat bahwa ini semua nanti akan upaya Anda untuk mencapai ini semua apa, dan mempertimbangkan bahwa waktu kemudian juga energi yang harus dicurahkan untuk ini semua? Ya, kami hanya berprinsip kepada kebenaran itu harus disuarakan, ketidakbenaran harus dilawan. Satu, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU bahwa ada kesalahan atau ada kekurang benaran dalam sirekap ini segala macam. Tapi kesalahan itu telah dinikmati oleh salah satu paslon. Misalnya mengadakan deklarasi kemenangan di Senayan atau di manalah, di gedung manalah namanya itu. Iya kan? Jadi kami hanya tunggu dulu, biar terang Pak Haposan. Deklarasi itu kan basisnya hitung cepat, bukan hitung nyata KPU. Karena deklarasi itu masuk ketika kemudian hitung cepat itu masuk, dan saat itu hitung nyata KPU belum masuk. Ya, justru karena di situ kita bilang itu kan juga sebagian berdasarkan sirekap yang itu tadi. Kita ada pernah konferensi pers yang dilakukan oleh KPU dengan Bawaslu. Bawaslu menguraikan ada pelanggaran di tempat A, tempat B sampai sekian ribu TPS. Dan Ketua KPU juga sudah menyatakan bahwa ada kesalahan kehilapan mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah ini yang menjadi harus kita terima secara serta-merta begitu aja dengan meminta maaf ini segala macam? Ini masalah negara. Ini bukan masalah hubungan antara orang dengan orang atau hubungan dalam keluarga. Apa yang disampaikan oleh petisi Brawijaya adalah suara kebenaran. Kami harus menyuarakan kebenaran. Masalah itu nanti bagaimana proseduralnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Kaka, ya itu mereka yang punya kewenangan untuk mencari proseduralnya itu. Kami hanya menyuarakan kebenaran. Ini bukan masalah. Berarti Anda ada di posisi bahwa nggak perlu tunggu kumpulkan data-data investigasi dari paslon 1 ataupun paslon 3, nggak perlu digugat di MK, sebaiknya harapan Anda dilakukan pemungutan suara ulang, begitu ya kira-kira ya? Seperti itu harapan, bukan harapan saya. Harapan petisi, harapan kami yang kami sampaikan melalui petisi Brawijaya, itu harapan kami. Terima kasih. Kami tidak punya kepentingan politik apa-apa. Ya. Kami hanya mau. Terima kasih Pak Haposan sudah hadir bersama kami. Ya, hak Anda untuk menyuarakan apa yang Anda suarakan tentu saja, tapi bagaimanapun kita juga masih menanti seperti apa hasil yang akan diumumkan oleh KPU tentu saja melalui proses rekapitulasi berjenjang, dan kalaupun memang ada gugatan nanti berakhir di MK, kita akan kawal sama-sama, termasuk demo yang hari ini sedang berlangsung di jalanan. Terima kasih ya Pak Kakak, terima kasih Pak Haposan yang sudah hadir bersama dengan kami. Pemirsa, kami ke informasi berikutnya. Guna melawan dugaan berbagai kecurangan pemilu 2024, TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke MK. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024.
Pembentukan tim khusus ini sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal. Kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juru bicara dari tim hukum, salah satunya Pak Henry. Ya. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud menegaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulya Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir juga Mahfud MD. Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming Raka berakhir deadlock. Sidang tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sidang mediasi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan Hakim Mediator Bambang Arianto. Penggugat Almas Sakibiru hadir bersama kuasa hukumnya. Sementara pihak tergugat Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukum. Kuasa hukum Almas mengatakan pihaknya tidak meminta kerugian materi. Mereka hanya meminta tergugat Gibran Rakabuming Raka menyampaikan terima kasih kepada Almas di media massa. Sidang akan dilanjutkan 28 Februari mendatang. Tim kami dan prinsipal yang kami coret dalil-dalil itu yang menyangkut mengenai kerugian material, uang dan uang paksa dan spam itu denda per hari 1 juta. Jadi yang kita minta ke tergugat hanya permintaan ucapan terima kasih aja. Intinya ini gugatan tetap berjalan, ditunda pada Rabu tanggal 28 ya. 28 Februari 2024. Ya, kita ikutin prosesnya, kita hormati segala prosesnya dan kita apresiasi lah terhadap semua. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga kelelahan bertugas menjaga tempat pemungutan suara, seorang anggota Linmas di Tulung Agung, Jawa Timur meninggal dunia. Korban meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Seorang anggota Linmas di Desa Onotorojo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur meninggal dunia. Korban kelelahan setelah lebih dari 24 jam bertugas menjaga TPS.
Sebelumnya setelah bertugas, korban sempat mengeluh kecapean, kemudian kondisinya memburuk dan dilarikan ke rumah sakit, namun korban meninggal dunia. Ketua KPU Tulungagung Susana berkunjung ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa dan terima kasih atas pengabdian korban. Menurut Susana, korban mendapatkan santunan kematian yang berhak diterima oleh keluarga korban sebesar 36 juta rupiah ditambah biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah. Tugas kita untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga besar, mengucapkan rasa terima kasih juga termasuk koordinasi terkait santunan yang memang harus diterimakan kepada almarhum, kepada keluarganya. Jadi itu kewajiban yang memang harus segera kita tindak lanjuti dan kita sampaikan kepada keluarga almarhum. Susana menambahkan pasca proses pemungutan suara Rabu 14 Februari lalu, sampai dengan Senin siang di Tulungagung tercatat 1 petugas TPS meninggal dunia dan 35 lainnya mengalami sakit ringan hingga berat. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. 9 orang meninggal dunia setelah menjalankan tugas penghitungan pemilu 2024 di Jawa Barat. Diduga mereka meninggal karena sakit akibat kelelahan mengawal pemilu. Pasca pemilu 14 Februari lalu, 9 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia di Provinsi Jawa Barat. Para petugas KPPS ini diduga mengalami kelelahan. Sebagian di antaranya juga ternyata memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan stroke. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga hari ini tercatat 57 petugas KPPS pemilu 2024 meninggal dunia. Jadi pertama kami pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka mendalam atas berpulangnya para petugas pada saat pemilihan umum. Ada 9 totalnya, yaitu 6 KPPS, 1 PPS dan 2 orang saksi. Itu di mana aja berarti untuk di Kabupaten Bogor 4, Kabupaten Tasik 2, Kabupaten Sukabumi 1, Kota Bandung 1, Kota Sukabumi 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut 9 petugas KPPS yang meninggal di Jawa Barat merupakan pahlawan demokrasi. Selain itu, Pemprov Jabar juga memastikan KPU telah menyiapkan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seorang bendahara KPPS di Balangan, Kalimantan Selatan membawa kabur honor anggota KPS senilai 115 juta rupiah. Pelaku diamankan polisi saat kabur ke hotel di wilayah Tabalong. MH, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tega membawa kabur honor anggota KPPS lainnya senilai 115 juta rupiah. MH yang bertugas sebagai bendahara KPPS di Kelurahan Batu Piring ini akhirnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Balangan. Menindaklanjuti laporan KPU dan warga, polisi akhirnya berhasil menangkap MH di sebuah hotel. MH ditangkap bersama 2 orang rekannya yang ikut menikmati uang haram tersebut. Saat ditangkap, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Berdasarkan laporan tersebut, kami kemudian melakukan gelar perkara untuk memastikan bahwa memang ada unsur tindak pidana 374 yang dilakukan. Kemudian kami melakukan kegiatan pengungkapan, alhamdulillah atas informasi yang kita peroleh yang bersangkutan pelaku dapat diamankan di salah satu hotel di Kabupaten Tabalong. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, ponsel, dan beberapa bukti transfer rekening giro. Dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Anak salah satu musisi tanah air diduga menjadi pelaku perundungan di salah satu SMA swasta. Informasinya saat lagi untuk Anda. Pemirsa, seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Akibatnya korban pun terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius.
Inilah foto seorang siswa SMA dirawat di salah satu rumah sakit. Siswa yang diketahui duduk di bangku SMA Bina Nusantara Tangerang Selatan, Banten ini dirawat usai jadi korban perundungan oleh rekan sekolahnya. Selain menderita luka memar, korban juga luka bakar akibat perundungan. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari musisi tanah air. Seorang penjaga warung membantah bila aksi perundungan terjadi di warungnya walaupun warungnya sering digunakan sebagai tempat nongkrong anak binus. Mau bercanda aja lah ibaratnya, kayak biasa kita nongkrong lah gitu. Tongkrongan dia bercanda gimana? Ya maksudnya nggak pernah kelihatan kayak orang berantem gitu, enggak. Sementara Polres Tangerang Selatan yang menangani kasus ini membenarkan adanya aksi perundungan yang dilakukan antara siswa SMA Binus. Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar, untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan. Sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini telah diperiksa polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Akibat percikan api saat melakukan pengelasan, sebuah pabrik sekaligus gudang plastik di Tangerang, Banten hangus terbakar. Sementara itu di Jambi, rumah bertingkat ludes terbakar akibat korsleting listrik. Pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Presisi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih 3 jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan sementara karena adanya percikan api sehingga menyebabkan kebakaran plastik yang di area tersebut. Tapi nggak merembet ke pemukiman warga, nggak? Alhamdulillah tidak merembet dan semuanya sudah tertangani dengan cepat oleh tim kami. Ada berapa mobil damkar Pak yang dikerahkan? Mobil damkar semua ada 6 unit yang turun, 3 mobil pemadam dan 3 tangki. Kebakaran samping masjid di Simpang. Sementara itu, sebuah rumah di Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ludes terbakar. Kebakaran rumah semi permanen ini diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar karena material bangunan rumah terbuat dari kayu. Warga dan petugas damkar Kota Jambi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain seperti masjid yang terletak tepat di depan bangunan. 1 unit rumah non permanen yang terbakar dan menghanguskan rumah, dan kita langsung menurunkan armada 7 unit. Untuk penyebab, dari hasil investigasi yang kita lihat, ini korsleting listrik yang tidak menutup kemungkinan karena adanya bahan yang mudah terbakar sehingga menyebabkan api cepat menjalar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih membayangi beberapa wilayah di Indonesia seperti banjir bandang di Bojonegoro dan banjir akibat intensitas hujan yang tinggi di Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah detik-detik banjir bandang menerjang desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Banjir datang usai hujan berintensitas tinggi dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 3 desa diterjang banjir bandang, seperti Desa Dander, Kunci, serta Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander. Banjir juga memutus akses jalan penghubung antar kecamatan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro masih mendata terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Sementara itu, banjir juga terjadi di 4 desa di Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo. Banjir yang sudah menggenangi desa selama 5 hari ini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk memberikan pengobatan serta memantau kesehatan warga, tim kesehatan dari puskesmas setempat disiagakan di balai desa.
tadi laporan terakhir ada 1096 kasus yang ditangani oleh Puskesmas Tanggulangin. Semuanya dari korban bencana banjir. 57% itu gatal-gatal. Pengobatan awal sudah diberikan oleh Pukapus dan teman-teman mulai pengobatan secara pengobatan eksternal maupun internalnya ya. Karena kalau dikasih salep tok gak mandi berarti kan ada infeksinya. Terkait kondisi banjir yang tak kunjung usai, warga di 4 desa wilayah Tanggulangin, Sidoarjo hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.